full screen ya? Di fullin aja. Boleh, boleh. Itu loh. Bawa. Kita Ulang tahun. ini. Oh iya. Sekarang. Kita bikin romantis. Ayo. Bilang deh. Ini. Oh. Yo, Isa. Icam. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu. Baca terjemahannya tuh. Baca aja. Ya. Jadi di surat 59 ayat 18. Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang dipanggil nih. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Jadi setiap diri manusia itu disuruh bertakwa kepada Allah, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini tabungan untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Kalau sudah diperhatikan apakah perbuatan kita itu sudah sesuai belum dengan keinginan Allah atau tidak. Kemudian disuruh lagi bertakwa lagi, memperbaiki diri kan. Nah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun yang dilakukan oleh tiap manusia itu tahu Allah. Apakah perbuatannya itu tak sesuai dengan keinginan Allah apa tidak, Allah itu tahu. Jadi inilah salah satu ayat yang menggugah manusia untuk mengapa manusia harus bertakwa, mengapa harus manusia itu sholat, beribadah kepada Allah. Karena Allah selalu memperhatikan, Allah menilai apa yang kita lakukan. Jadi kalau Allah menilai apa yang kita lakukan, kita tidak bisa berbohong. Semuanya tercatat. Padahal Allah tahu. Nah, jadi pengawasannya itu Allah setiap diri manusia. Setiap apa yang dikerjakan. Jadi oleh sebab itu manusia harus sempurna apa yang dilakukannya. Kita lanjut nih. Baca tuh. Apabila orang-orang mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar Rasulnya. Nah, Harus kamar mandi. jadi di dalam surat 63 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a al munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu
wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Apabila orang munafik, nah, jadi orang munafik ini kelihatan ini. Dia datang kepadamu Muhammad. Nah, orang munafik ini datang kepada Muhammad, dia pura-pura menjadi orang beriman. Mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Nah, ini di hadapan Rasulullah dia mengatakan, saya mengakui kamu adalah Rasulullah. Karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam benak, di dalam hati manusia itu. Sesungguhnya Allah benar-benar, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, kan? Allah mengetahuinya apa yang diucapkan oleh orang munafik itu. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Jadi dia selalu melakukan pekerjaan berbohong. Jadi kalau orang yang selalu berbohong, inilah ciri-ciri orang munafik. Apabila dia berkata berdusta. Nah, itu ciri-ciri pertama. Kita lanjut. Baca tuh ayat 2-nya. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di surat 63 ayat 2, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Attakhazu aimanahu jannatu fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu maksudnya kembali kepada orang yang munafik tadi, menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Dia berbohong itu sebagai perisai saja, pura-pura bermuka manis, bermulut manis, ya kan? Kemudian lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sebenarnya dia menghalangi manusia untuk di jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau orang berpura-pura beribadah, berpura-pura taat, itu namanya ciri-ciri orang munafik. Lanjut ayat 3-nya, baca. Anan, baca Anan. Duduk. Gak kelihatan. Yang kencang suaranya. Bisa masuk. Bisa ketutupan abang karena lagi baca. Bisa mawas. Duduk. Beli tolong nggak? Yang D. Mana suaranya? Ini kok bisik-bisik bacanya. Yang bener. Ulang. Yang kencang. Mana? Ya. Jam. Ya. Ulang lagi. Tidak dapat mengerti. Jangan lupa ngerti ya. Itu nggak kejadian. Nah, Zalika bi annahum amanu summa kafaru wa tabi'u ala qulubihim fahum la yafqahun. nggak apa-apa. Yang demikian itu, yang kata berpura demikian itu adalah yang berpura-pura menjadi orang yang baik, itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka itu telah beriman. Sesungguhnya mereka itu beriman. Jadi orang-orang dia sungguhnya beriman. Kemudian menjadi kafir lagi. Ini orang munafik. Sudah beriman kafir lagi. Lalu hati mereka terkunci mati. Karena itulah mereka tidak dapat mengerti. Jadi orang-orang yang sudah bolak-balik hatinya, kadang-kadang beriman, kadang-kadang kafir, beriman, kafir, beriman, kafir. Ini yang ciri-cirinya.
Hatinya sudah terkunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Kadang-kadang ucapannya itu sudah berbeda dengan apa yang Baik nggak kelihatan mau dibaca. kalau dia mengucapkan yang baik, lidahnya itu tidak lurus lagi karena kemunafikan. Nanti mana? Kelihatan. Nan, awas nan. Karena nggak dikasih udah deh. Nggak ada dia. Nggak ada Ini nenek lagi baca tuh. Awas, ye. Musil yang panjang. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu. Jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan. Mereka adalah seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Kata itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Mereka sampai dibalikan dari Ya. Surat 63 ayat 4. Wa iza ra'aituhum tu'jibuka Nah, gitu Beb. ajsamuhum wa iyyaqulu tasma liqaulihim ka'annahum kusuk musannadata sabuna kulla sayha alaihim umul adu ba'ah zarhum qatalu talahumullahu annayu fakun. Dan apabila kamu melihat mereka, jadi maksudnya Muhammad, apabila Muhammad itu melihat orang-orang munafik itu, tubuh-tubuh mereka itu menjadikan kamu kagum. Mungkin barangkali tubuhnya itu lebih lebih ganteng, lebih cantik gitu ya. Dan jika mereka itu berkata, kamu mendengarnya perkataan mereka. Jadi dia berkata meyakinkan mereka itu adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka itu mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itu adalah musuh yang sebenarnya. Jadi orang munafik itu adalah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka itu sampai dipalingkan dari kebenaran. Nah, jadi orang munafik itu adalah musuh. Ya kadang-kadang ada beriman, kadang-kadang Berarti nggak ada. ini enggak dikasih lagi nanti. Ini orang mau baca deh. Udah nggak usah. Oh iya. Ya udah ya. Kita lanjut. Masuk dong lagi marah. Nah, itu Oh baca. iya, kecil amat. Lah, itu ada laptop lainnya. Kalau kayak gini. Udah Nan ke sana aja. Lihat. Nggak boleh. Ntar dulu. Nggak boleh ada Tadi dulu. waktunya. Enggak boleh di sana. Kita baca. Nggak kelihatan sama nenek mah. Anak jangan di sana nih. Ini Agak kelihatan. Ah, Oh, Mana ya? ini ada. agak bersahabat ya. Sangat bersahabat. Coba baca yang satu aja. Nenek yang positifnya aja baca tuh. Karakter manusia yang positif apa aja tuh? Sanguinis. Winis. Lagi giliran nenek itu lagi. Pragmatis. Rematis. Nah. Yang kolom pertama aja. Sanguinis. Hangat bersahabat, Hangat, bersahabat, ramah, banyak bicara, antusias, antusias, responsif, responsif, belas kasihan, belas kasihan. Terus yang di bawahnya, lalu melankolis, perfeksionis, rela berkorban, analitis, berbakat, disiplin, tekun, pemurung, pemalas, kurang sosialisasi,
berpikir negatif, rendah diri, dan perasa. Nah, jadi di dalam diri manusia itu ada namanya sanguinis. Kalau jadi ciri orang sanguinis itu warna yang seperti itu, warna kuning itu. Ada hangat bersahabat, ramah, banyak bicara, antusias, ya kan? Kemudian responsif, balas kasihan. Nah, kalau yang negatifnya, orang-orang yang seperti ini adalah egosentris, tidak disiplin, emosi labil, dan tidak produktif, dan mendramatisir. Nah, ini ciri-cirinya orang yang sanguinis. Jadi di dalam diri manusia itu ada seperti itu. Kemudian kalau yang melankolisnya adalah refleksionis, rela berkorban, analitis, berbakat, disiplin, dan tekun. Kadang-kadang yang negatifnya, orang yang melankolis ini pemurung, pembatas, kurang mensosialisasi, berpikir negatif, rendah diri, perasa. Nah, ini melankolis. Kalau ada di dalam diri manusia itu pasti ada. Kalau kita lihat lagi yang positifnya, ya. Kalau koleris, koleris itu yang positifnya berkemauan keras, independen, visioner, praktis, produktif, tegas, pemimpin. Kemudian negatifnya dingin, ya kan, dominan, cepat puas, sarkastik, pemarah, kejam. Nah, itu negatifnya. Kita perhatikan lagi yang namanya yang keempat positifnya pragmatis, yaitu diplomatis, ya, efisien, teratur, tenang, kalem, dapat diandalkan, visioner, objektif, praktis, humoris, cuek, tidak peduli. Kemudian orang-orang yang seperti ini yang negatifnya itu cepat khawatir, penakut, tak punya motivasi, suka menunda, cari aman, dan tidak tegas, kikir. Nah, ini dari negatif. Jadi di dalam diri manusia, karakter manusia itu ada namanya sanguinis, ya kan? Ada melankolis, ada koleris, ada flegmatis. Nah, ini kalau seorang pemimpin kalau seperti ini. Nah, seperti ini ada yang seperti kadang-kadang di dalam sebuah psikologi manusia. Kita lanjut, ya. Coba baca tuh, Dira baca. Sidik. Ya. Oh, nenek baca, nenek. Sidik artinya jujur, benar ya. Benar. Berintegritas tinggi. Alam dan jangan terjaga dan Amanah tuh, bukan alam. amanah dan terjaga dari Tablik. Nah, tablik artinya cerdas, memiliki Lihat Mariam. fotonya ya cerdas, memiliki Cari laptop aja tinggi dan Lihat tante bukan. ya, amanah
artinya dapat dipercaya memiliki legitimasi dan tablet artinya senantiasa menyampaikan salah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan. Ya. Apa nih? Nah, ini SDM, sumber daya manusia. Menurut suri teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya sidik, ya kan, artinya jujur, benar, berintegritas tinggi, dan terjaga dari kesalahan. Ini ada di dalam diri Rasulullah itu wasallam. Kemudian yang kedua adalah fatonah. Nah, kan orang nyebut apa itu fatonah? Artinya cerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan profesional. Itu namanya orang fatonah. Memiliki intelektualitasnya tinggi, inteleknya tinggi, dan profesional. Fatonah. Amanah artinya dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel. Nah, akuntabel itu artinya luas, ya. Kemudian tabligh artinya senantiasa menyampaikan risalah kebenaran dan tidak pernah menyembunyikan apa yang disampaikan. Nah, komunikatif. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tetapi adalah sampaikan kebenaran itu. Sampai di sini dulu ya kajian kita pagi hari ini. Besok kita lanjutkan lagi di depan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikutan pas aku ngomong. Tadi Gimana jadinya? Kayak abang gimana? tadi Abang jadi gimana?